Gu Jin berusaha mencari keberadaan Rong-er yang saat ini menghilang. Ia dibantu oleh Tuan Lu beserta pasukan sekte pengemis untuk melakukan pencarian dan menyebar pasukan tersebut. Saat tiba di sebuah desa, mereka justru menemukan banyak warga yang terluka parah akibat efek dari peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Jin. Terdengar suara trompet dari suku Mongol. Gu Jin segera menghampiri. Ternyata di sana pasukan suku Mongol diserang oleh pasukan kerajaan Jin. Dengan segera, Gu Jin datang untuk menolong dan berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Jin. Setelah itu, pangeran kedua dan pangeran ketiga suku Mongol mengucapkan terima kasih atas bantuan Gu Jin. Tanpa dirinya, mungkin mereka sudah dibunuh oleh kerajaan Jin. Mereka pun mengajak Gu Jin untuk kembali ke suku Mongol, menjenguk ibunya, sebab ia sudah puluhan tahun tidak pulang. Mendengarkan itu, Gu Jin berniat untuk pulang sebentar dan meminta Tuan Lu supaya terus melakukan pencarian keberadaan Rong-er. Kemudian, Gu Jin telah tiba di suku Mongol dan bertemu dengan ibunya. Sang ibu begitu sangat bahagia melihat ia sudah tumbuh dewasa dan jauh lebih kuat. Setelah bertemu dengan sang ibu, ia pun pergi menemui Raja suku Mongol yang dikala itu sedang membahas strategi perang bersama pasukan dan pangerannya. Raja Mongol begitu bahagia melihat ia sudah pulang. Karena kedatangannya saat ini, Gu Jin dipinta membantu suku Mongol berperang melawan kerajaan Jin. Tentu saja Gu Jin bersedia membantunya, mengingat kematian ayahnya disebabkan oleh Raja Jin dan ia sangat ingin membalaskan dendam. Singkat cerita, Gu Jin diangkat menjadi jenderal dan memimpin 10.000 pasukan berkuda yang nantinya menyerang kerajaan Jin. Gu Jin lalu kembali ke base camp dan membaca buku surat wasiat Yu Fei. Di sana tertulis cara berperang yang baik dan benar, sekaligus taktik perang yang selalu dipakai oleh Jenderal Yu Fei. Gu Jin lalu berniat menerapkan taktik perang tersebut. Tak lama kemudian, Tuan Lu bersama Lu Guan datang ke sana. Mereka yang tahu Gu Jin memimpin 10.000 pasukan berkuda milik suku Mongol siap bergabung dalam memberikan bantuan. Bagaimanapun juga kerajaan Jin harus mereka basmi demi kedamaian negara Song ke depannya. Gu Jin lalu berkata ia tidak pernah memimpin perang seumur hidupnya. Tuan Lu yang sudah terbiasa berperang bersedia untuk mengajarinya. Dengan segera, Gu Jin kembali ke base camp bersama Tuan Lu untuk belajar menjadi pemimpin perang dan memahami taktik perang dari buku surat wasiat Yu Fei. Singkat cerita, Gu Jin memimpin perang untuk menyerang perbatasan kerajaan Jin. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil menghabisi seluruh pasukan musuh. Di malam hari, Raja suku Mongol sangat bangga kepada Gu Jin karena baru pertama kalinya suku Mongol menang dalam peperangan. Ia pun semakin yakin untuk mengalahkan kerajaan Jin apabila Gu Jin berada di sisinya. Di saat Gu Jin hendak berlatih bela diri, tiba-tiba ia diserang oleh Paman Feng yang datang ke sana. Pertarungan pun terjadi dan Paman Feng sangat terkejut melihat perkembangan Gu Jin yang sudah jauh lebih kuat saat ini. Tak lama kemudian, Tuan Lu datang ke sana membawa pasukan suku Mongol untuk membantu. Melihat itu, Paman Feng memilih untuk mundur. Lalu keesokan hari, ketiga pangeran suku Mongol membawa pasukan untuk menyerang kerajaan Jin. Namun sayang mereka kalah telak. Saat kembali, ketiga pangeran ini dimarahi oleh Raja Mongol karena berperang tanpa memberitahukan kepadanya. Terlebih lagi, ribuan pasukan mereka tewas terbunuh di medan peperangan. Awalnya Raja Mongol meminta pangerannya untuk menarik pasukan. Namun Gu Jin meminta sang raja untuk tidak melakukan itu. Ia siap melanjutkan penyerangan dengan membawa pasukannya.
Mendengarkan itu, Raja Mongol setuju dan meminta Gu Jin untuk memimpin perang. Singkatnya, Gu Jin dibawa oleh Tuan Lu yang mendapatkan informasi keberadaan Rong-er yang saat ini berada di atas puncak gunung salju akibat diculik oleh Paman Feng. Karena hal tersebut, Gu Jin berusaha untuk naik ke atas dan menjemputnya pulang. Berulang kali ia mencoba memanjat tebing, usahanya selalu gagal dan jatuh ke bawah. Akibat tebing tersebut sangatlah licin. Namun ia tidak menyerah dan berakhir ia pun berhasil naik ke atas puncak. 郭兄弟，将羊腿割下。 Kemudian Gu Jin bertemu dengan Rong-er dan mereka berdua pun berpelukan. Saat ini Gu Jin sudah tahu pembunuh gurunya, ulah dari Paman Feng, dan ia meminta maaf karena sempat menuduh ayah Rong-er adalah pembunuhnya. Di sana Rong-er berkata ia dibawa oleh Paman Feng dan dipaksa menulis dan menerjemahkan isi kitab 9 yin. Padahal itu semuanya hanyalah kebohongan belaka yang membuatnya berakhir di sana. Sesaat mereka melihat Paman Feng yang sedang bersembunyi. Lantas mereka berdua membuat skenario. Rong-er akan berpura-pura menerjemahkan isi kitab 9 yin dan meminta Gu Jin untuk kembali lagi ke sana 2 jam kemudian. Paman Feng yang mendengarkan itu berniat untuk menunggu, tanpa ia sadar kalau saat ini telah dibohongi. Setelah Gu Jin bersama Rong-er turun dari puncak gunung tersebut, mereka pun membakar tali yang digunakan oleh Paman Feng untuk turun. Setelah melakukan itu, mereka pun segera pergi. 2 jam telah berlalu, Paman Feng tidak melihat Rong-er bersama Gu Jin di sana. Terlebih lagi, tali yang digunakannya untuk turun sudah tidak ada. Dari sinilah ia pun sadar telah ditipu. Sementara itu, mereka berdua yang sedang mengobrol tak sengaja melihat Paman Feng menggunakan sebuah sayap buatan untuk turun dari puncak gunung. Dari sana, Gu Jin memiliki sebuah ide. Di malam itu, ia memerintahkan pasukannya untuk membuat sayap menggunakan kayu beserta kain dari tenda mereka. Sementara di kerajaan Jin, seluruh pasukan sedang tidur dan beristirahat. Saat mereka sedang lengah, Gu Jin bersama pasukannya yang menggunakan sayap buatan datang ke sana dan menghabisi pasukan musuh. Setelah ia berhasil membuka gerbang kerajaan Jin, Gu Jin memberikan sebuah sinyal sehingga Raja suku Mongol yang sudah bersiap segera melakukan penyerangan. Raja Jin lantas mendapatkan informasi pasukan suku Mongol berhasil memasuki gerbang dan mengalahkan pasukan mereka. Mendengarkan itu, Raja Jin tentu saja sangat terkejut. Keesokan harinya, para jenderal kerajaan Jin dijadikan tawanan. Dan saat ini, Gu Jin tidak menemukan keberadaan Raja Jin. Ia segera memeriksa para jenderal tersebut karena curiga Raja Jin sedang menyamar. Saat sedang melihat satu persatu, ia pun akhirnya menemukan Raja Jin yang ternyata memang benar sedang menyamar. Alhasil ia pun diseret ke hadapan Raja suku Mongol. Terlihat Raja Jin hanya bisa pasrah akan kekalahannya ini. Ia pun mengakui semua kejahatannya dan salah satunya menyebabkan ayah Gu Jin tewas terbunuh. Gu Jin awalnya ingin membunuh Raja Jin, namun ia tidak ingin mengotori tangannya dan memintanya untuk melakukannya sendiri.
Atas keberhasilan Gujin, Raja Mongol akan mengabulkan satu permintaannya. Gujin berniat meminta untuk membatalkan pernikahannya dengan Putri Huazeng. Namun belum sempat ia berbicara, terdengar keributan di luar. Ternyata warga milik kerajaan Jin saat ini menjadi tawanan. Melihat itu, Raja Mongol memerintahkan untuk membunuhnya. Gujin tentu saja tidak ambil diam. Akhirnya ia menggunakan satu permohonan yang sempat Raja Mongol berikan kepadanya. Permintaannya saat ini melepaskan semua tawanan yang tidak bersalah. Awalnya Raja Mongol sangat kesal terhadap tindakannya seperti melindungi warga milik kerajaan Jin. Namun karena ia sudah berjanji, mau tidak mau, Raja Mongol mengabulkan satu permohonan darinya dan melepaskan semua tawanan. Setelah itu, Gujin pergi menghampiri Rong-er dan kebetulan Putri Huazeng juga berada di sana. Gujin meminta maaf kepada Rong-er karena ia gagal meminta Raja Mongol untuk membatalkan pernikahannya dengan Putri Huazeng. Mendengarkan itu, Rong-er begitu sangat kecewa dan segera pergi. Gujin berusaha mengejar, namun Putri Huazeng menghentikannya. Gujin lalu meminta maaf karena ia hanya mencintai Rong-er. Singkatnya, Raja Mongol mengumpulkan semua pangeran beserta Gujin. Ia memerintahkan untuk masuk ke dalam ibu kota negara Song dalam menghabisi dan menangkap sisa-sisa pasukan kerajaan Jin yang masih tersebar. Tidak hanya itu, ia juga memberikan beberapa kantong kecil kepada mereka dan hanya boleh dibuka apabila sudah masuk ke dalam ibu kota negara Song. Setelah itu, Gujin menemui ibunya sebelum pergi. Di sana sang ibu berkata, ia curiga Raja Mongol ingin menyerang negara Song. Awalnya Gujin tidak mau percaya. Tidak mungkin Raja Mongol melakukan itu. Lantas sang ibu membuka kantong pemberian dari Raja Mongol kepada Gujin. Setelah melihat isi surat tersebut, Gujin sangat terkejut karena berisikan perintah untuk menyerang negara Song. Tentu saja ia tidak akan mau melakukan itu karena Gujin bersama sang ibu berasal dari negara tersebut. Maka dari itu sang ibu mengajaknya untuk pergi meninggalkan suku Mongol dan kembali ke negara Song. Dari arah luar, Putri Huazeng tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Di malam hari, di saat Gujin mengemasi barang-barangnya, ia dijemput secara paksa oleh pasukan karena Raja Mongol memanggilnya. Ternyata Putri Huazeng sudah melaporkan kepada ayahnya. Alhasil, Raja Mongol sangat marah karena ia membuka kantong kecil tersebut. Di sana Gujin tidak setuju apabila Raja Mongol menyerang negara Song. Mendengarkan itu, Raja Mongol menjadi marah dan akan menghukumnya. Sesaat Putri Huazeng datang ke sana memohon kepada ayahnya agar tidak menghukum Gujin. Pangeran kedua juga ikut memohon. Gujin lalu berkata ia tidak perlu belas kasihan karena ia tetap dengan pendiriannya akan melawan siapapun yang ingin menyerang negara Song. Tiba-tiba ibu Gujin diseret ke sana. Raja Mongol mencoba menyandera ibunya supaya Gujin mau membantunya menyerang negara Song. Dari sinilah Gujin menyadari Raja Mongol sangat berambisi untuk menjadi penguasa. Sesaat sang ibu memanggilnya dan berkata kalau mereka adalah rakyat negara Song. Sang ibu memberikan pilihan kepada Gujin, apakah memilih negara Song atau suku Mongol. Setelah berkata seperti itu, sang ibu melakukan bunuh diri supaya Gujin bisa menentukan pilihannya, yang membuat Gujin begitu sangat bersedih. Ia pun lalu berteriak, seketika tenaga dalamnya langsung keluar, yang membuat semua orang di sana langsung terpental. Lalu keesokan hari, setelah Gujin memakamkan jasad sang ibu, pangeran kedua bersama Putri Huazeng menghampiri. Kedatangan mereka tidak akan membawanya kembali ke suku Mongol, melainkan ingin memberikan penghormatan kepada ibunya saja. Lalu setelah itu, Gujin berpamitan. Mulai sekarang ia tidak akan kembali ke suku Mongol lagi.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Gu Jin dipukuli oleh orang-orang di pasar di ibu kota negara Song dan dituduh sudah bekerja untuk suku Mongol dan menyerang negara Song. 这是我徒儿，是大宋临安人。 Lalu sang guru bertanya kenapa ia seperti ini. Gu Jin berkata ia kehilangan ibunya. Mulai sekarang ia tidak ingin terlibat peperangan lagi dan tidak mau ikut campur ke dalam urusan dunia bela diri. Sang guru sangat menyayangkan bakat dan bela dirinya apabila ia terus seperti ini. Gu Jin menjawab, ia justru ingin menghancurkan tenaga dalamnya supaya menjadi manusia biasa. Percuma baginya memiliki kehebatan namun tidak bisa melindungi ibunya. Gu Jin lalu dibawa keluar untuk melihat kondisi ibu kota saat ini sehabis diserang oleh pasukan suku Mongol. Sesaat ia bertemu dengan Munian yang sedang membawa seorang bayi. Mereka pun kembali ke penginapan dan diketahui bayi tersebut merupakan anak Munian bersama Yang Kang. Mendengarkan itu, Gu Jin berkata, Yang Kang sudah meninggal, dibunuh oleh Paman Feng akibat ketahuan Yang Kang sudah membunuh Ouyang. Munian tidak mempermasalahkan karena Yang Kang sejak awal sudah banyak berbuat dosa. Itu merupakan karma untuknya. Sesaat ia meminta Gu Jin memberikan nama kepada anaknya, dan di sana Gu Jin memberikan nama yaitu Yang Go. Marga Yang berasal dari Yang Kang, marga Go berasal dari namanya yaitu Gu Jin. Pasti kalian tidak asing, Yang Go atau dikenal sebagai Yoko adalah anaknya Yang Kang bersama Munian. Sementara di luar, pasukan milik Raja Jin datang ke ibu kota untuk mencari keberadaan Gu Jin. Di sana juga ada keempat guru besar kerajaan Jin dibantu oleh Qian Ren dari sekte tangan besi. Saat pertarungan sedang berlangsung, Gu Jin sesaat hanya terdiam. Ia kebingungan apakah ikut campur atau pergi dari sana, sebab ia kehilangan semangat untuk bertarung. Sedangkan Zhao Botong yang masih bertarung melawan Qian Ren, seketika ketakutan karena Qian Ren menggunakan sebuah ular dan ia takut akan hal itu. Tak lama kemudian, Bibi Ying datang ke sana untuk menyadarkannya dan berkata anak mereka telah dibunuh oleh Qian Ren. Namun sayang, Zhao Botong tidak mengerti atas perkataannya. Master Duan juga datang ke sana untuk menyadarkan Gu Jin. Sesaat, Gu Jin dibawa ke alam bawah sadarnya. Di sanalah Gu Jin melihat para gurunya beserta sang ibu dan meminta ia agar tetap semangat dan harus menjadi yang terkuat apabila mau melindungi orang yang ia sayangi. Setelah Gu Jin sadar, ia pun bertekad menjadi yang terkuat. Master Duan lantas menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan yang pernah ia pelajari dari kitab 9 Yin. Apabila berhasil menguasainya, maka Gu Jin bisa menjadi yang terhebat di dunia bela diri. Qian Ren datang menyerang. Siapa sangka Gu Jin dengan mudah mengalahkannya. Zhao Botong yang melihat itu sangat terkejut karena kekuatan Gu Jin setara dengan Huang. Qian Ren yang sudah dikalahkan meminta Gu Jin untuk membunuhnya saja. Tentu saja Gu Jin tidak akan melakukan itu dan meminta ia untuk bertobat. Master Duan mengajaknya pergi ke kuil dan menjadi biksu dalam menghapus semua dosa yang pernah dibuatnya. Di sana Qian Ren juga mendapatkan pencerahan dan menjadi sadar atas kesalahan yang pernah dilakukannya selama ini. Maka dari itu ia pun setuju mengikuti Master Duan pergi ke kuil dalam menjadi biksu. Sesaat Bibi Ying tidak ingin melepaskannya karena Qian Ren adalah pembunuh anaknya. Master Duan lantas meminta ia melupakan dendam masa lalu. Bibi Ying lalu melihat Zhao Botong kabur dari sana dan ia pun segera mengejarnya. 该前非重新做人，尚且不。王师傅收我。 从今日起，以此恩。大师保重，保重。
Di malam hari terlihat Paman Feng sedang berlatih dengan beberapa pasukan suku Mongol. Di sana Gujin mengetahui Rong-er sedang disandera oleh Paman Feng. Saat ada kesempatan, ia segera menghampirinya. Rong-er begitu sangat senang. Diketahui, Rong-er terus dipaksa untuk menerjemahkan isi kitab 9 yin oleh Paman Feng. Dan Paman Feng saat ini diajak bekerja sama dengan pangeran pertama suku Mongol. Lalu mereka pun menguping pembicaraan pangeran pertama bersama Paman Feng yang membuat mereka menyadari pangeran pertama ingin merebut kekuasaan suku Mongol karena kebetulan ayahnya atau Raja Mongol saat ini sedang sakit parah. Meminta bantuan dari Paman Feng, pangeran pertama ingin menyingkirkan pangeran kedua dan ketiga. Setelah itu ia segera membawa pasukan untuk menghabisi ayahnya sendiri agar bisa menjadi pemimpin sekte Mongol. Pangeran kedua dan ketiga menghalanginya karena sudah bertindak kurang ajar. Paman Feng lalu turun tangan. Tiba-tiba Gujin datang ke sana untuk menghentikannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun sayang, Paman Feng kalah darinya karena Gujin sudah jauh lebih kuat. 没想到金公子会如此神。不可能！欧阳锋，剑眼武怎么可能输给你一个后？ Paman Feng yang tidak terima menekan seluruh tenaga dalamnya sampai batas maksimal. Bukannya menjadi kuat, ia justru berubah menjadi orang gila. Seluruh ingatannya pun langsung menghilang dan menyerang bayangannya sendiri. Gujin merasa iba melihat itu, maka dari itu ia membiarkannya untuk tetap hidup. 叔叔是天下第一了。谁是你的客？没想到老东浑身经脉，应该是风。 Gujin lalu kembali ke sekte Mongol dalam menghentikan tindakan pangeran pertama. Sesaat Raja Mongol memanggil Gujin untuk masuk ke dalam. Di sana Raja Mongol meminta maaf atas kematian ibunya itu. Ia tidak berniat menjadikan ibunya sebagai tawanan. Gujin sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Maka dari itu, sang raja tidak akan menyerang negara Song demi kebaikan hubungan mereka berdua. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Gujin bersama Rong-er mendapatkan kabar Raja Mongol telah meninggal dunia. Kini pangeran kedua yang diangkat menjadi raja yang baru. Lalu mereka pergi ke atas puncak Gunung Huasan, karena setiap 25 tahun sekali, Master Dunia Bela Diri akan bertemu di sana untuk melakukan duel. Namun sayang, setelah tiba di sana, cuman hanya ada Gong bersama Huang. Paman Feng saat ini sudah menjadi gila. Sedangkan pendekar sekte Quan Zhen sudah tidak ingin mengikuti duel itu lagi. Sementara Qian Ren, pemimpin sekte tangan besi, sudah menjadi biksu, mengikuti jejak Master Duan. Sementara ketujuh pendekar Jiangnan saat ini sudah meninggal dunia. Kini tersisa mereka saja. Maka dari itu, mulai sekarang duel kompetisi Gunung Huasan ditiadakan. Huang bersama Gong berniat menguji kemampuan Gujin. Apakah ia layak menikah dengan Rong-er atau tidak? Apabila ia berhasil menang, maka Gujin layak menjadi pendekar nomor 1 di dunia bela diri. Gujin bersedia bertarung melawan mereka. 静儿，比吧。静儿，你就别再推辞。好的，黄道宠。准备好了吗？ Singkatnya, beberapa tahun kemudian, Yang Go alias Yoko kini sudah besar. Ia bersama teman-temannya menceritakan kisah seorang pahlawan bernama Gujin. Yoko berkata, Gujin adalah pamannya. Namun teman-temannya di sana tidak percaya dan menganggap ia sedang berbohong. Dari kejauhan, Monian memanggil Yoko untuk pulang. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.